Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah yang mana berkat taufik dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Dalam rangka pengukuhan serta penutupan karantina tahfiz Al-Quran Putri Darul Hikmah Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Angkatan kelima. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Yang saya hormati Kiai Haji Rifan Syafruddin LCMAG. Yang saya hormati Dr. Andos Haji Barkatullah Amin MPDI. Yang saya hormati Mu'alim Haji Ahmad Subhan LCSPD selaku Kepala Sekolah MA Nipi Raha. Yang saya hormati Mu'alim Maslianur SPD selaku Ketua Pelaksana Karantina Tahfiz. Yang saya hormati Panitia Pengurus Karantina Tahfiz. Yang saya hormati seluruh orang tua yang berhadir saat ini. Yang saya hormati kakak-kakak pembina karantina tahfiz, serta tak lupa teman-teman seangkatan dan adik-adik yang kami banggakan. Langsung saja saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Sambutan-sambutan. 5. Pelepasan atribut. 6. Pengukuhan. 7. Penutupan sekaligus doa. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surah Al-Fatihah tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar. Memasuki acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari kita, Halimatul Husna. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين
يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Memasuki acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Jadi pandu
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara keempat, sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Mualim Maslianur SPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang sangat menegangkan, hari yang sangat mengharukan. Kenapa? Karena kita di sini akan berpisah kepada kawan-kawan yang selama kurang lebih 20 hari berkumpul bersama, bercanda bersama, makan bersama, sahur bersama, sembahyang tarawih bersama, dan guring bersama dalam satu kamar maksudnya. Jadi hari ini adalah hari perpisahan, akan tetapi perpisahan hari ini bukanlah perpisahan yang terakhir, akan tetapi hanya perpisahan sementara. Insya Allah tahun-tahun yang akan datang kita akan kembali seperti ini kembali. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati Kiai Haji Rifan Syafruddin LCMAG, yang ulun hormati Dr. Andos Kiai Haji Barkatullah Amin MPDI, yang ulun hormati Kiai Haji Ahmad Subhan LCSPDI, yang ulun hormati kepada seluruh orang tua santri karantina tahfiz angkatan yang kelima, dan yang ulun banggakan kepada seluruh peserta karantina tahfiz pada tahun ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulun selaku ketua daripada acara karantina tahfiz pada angkatan yang kelima tahun ini mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih, khususnya kepada jajaran pembina Yayasan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai yang kembali memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita waktu, memberikan kepada kita tempat dan izin untuk kembali bisa mengadakan acara karantina tahfiz pada tahun ini. Jadi untuk peserta tahun ini Mu'alim semuanya adalah kurang lebih 58 orang. Yang dulu sempat 100, kemudian gara-gara ada karantina kurang, alhamdulillah tahun ini kembali banyak kembali orangnya. Ini pun masih di kalangan, hanya di kalangan sini aja Mu'alimai, membuka daripada pendaftarannya tadi. Alhamdulillah sambutan mereka luar biasa. Kemudian ulun sebagai ketua mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada Kepala Sekolah MA Nifi Raha yang memberikan kepercayaan kepada ulun untuk kembali menjadi ketua daripada karantina tahfiz pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keafiatan, kesehatan, dan mudah-mudahan kepada kawan-kawan yang telah mendapatkan hafalan di sini jangan sampai di sini saja. Jadi kalau sudah sampai ke rumah jangan ma'anu HP. Teruskan daripada hafalannya, teruskan daripada murajaahnya agar hafalan yang selama ini dihafal itu akan lancar kembali. Jadi jangan sampai 20 hari di sini digenjot dengan hafalan, waktunya semuanya dengan Al-Qur'an, toh ternyata seketika pulang ke rumah bukan Al-Qur'an lagi, akan tetapi handphone nang diudak, handphone nang dibuka. Nah itu berarti kan 20 hari di sini didikannya kada berhasil. Nah jadi kita maunya kalian-kalian setelah pulang di rumah kembali menghafalnya, kembali lanjutkan daripada hafalannya, ingatannya jangan sampai kata baginda Nabi nanti dosa orang yang
meninggalkan Al-Quran secara sengaja itu termasuk daripada dosa nang sangat besar. Kita kadang mau yang seperti itu keadaannya. Kemudian ulun selaku ketua juga mewakili kepada jajaran panitia mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada orang tua santri yang mau berhadir pada hari ini dalam acara penutupan karantina tahfiz angkatan yang kelima. Kemudian ulun memohonkan ampun dan maaf kepada seluruh peserta kalau seandainya dalam kegiatan selama kurang lebih 20 hari ada terdapat kejanggalan, terdapat kekhilafan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja daripada kakak-kakak pembina, mohonlah dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nah, jadi harapan kita semuanya mudah-mudahan dengan Al-Quran kita nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan acara yang seperti ini dapat kita lanjutkan kembali pada tahun-tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan kepada seluruh jajaran yayasan Pondok Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai pun akan memberikan kembali izin kepada kita, dapatlah kita mengadakan acara seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Kiai Haji Rifan Syafruddin LCMAG. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, detik-detik yang menjadi saksi kita di akhirat karena kita menyibukkan diri dengan Al-Quran. Sebelumnya ulun ucapkan selamat kepada orang tua santri, wali santriwati yang sudah memiliki mutiara begitu berharga. Tidak ada yang lebih berharga daripada mutiara kita saat ini yang sedang menyibukkan diri dengan Al-Quran. Dalam sebuah riwayat diceritakan ketika turun surah Al-Fatihah, diturunkan surah Al-Fatihah, yang terjadi pada iblis langsung pingsan. Iblis sakit keras, maka didatangi oleh para setan anak buahnya. Apa gerangan yang membuat Anda seperti ini? Dengan sangat berat, dengan sangat kesakitan, iblis mengatakan kepada para setan, apa katanya? Telah diturunkan sebuah surah di mana kalau orang menghafalnya, orang yang surah itu ada di hatinya, maka api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Jadi kata iblis, surah inilah yang membuat aku sakit. Bagaimana mungkin aku berusaha untuk menyesatkan umatnya Muhammad, kalau seandainya satu surah ini saja sudah melindungi mereka dari jilatan api neraka. Maka ulun sebenarnya sangat iri dengan orang tua yang memiliki mutiara-mutiara berharga seperti ini. Karena mutiara-mutiara ini tidak ada bandingnya dengan kehidupan dunia. Mutiara seperti ini yang akan menjadi syafaat, yang akan menyelamatkan orang tua dari api neraka. Jadi kira-kira apalagi kekayaan yang kita miliki lebih besar daripada orang menghafal Al-Quran? Tidak ada. Kekayaan paling besar adalah ketika di hati anak-anak kita ada Al-Quran, maka api neraka tidak akan pernah menjilatnya, dan dia akan memberikan syafaat kepada orang tuanya dan kepada keluarganya. Alhamdulillah. Dan karantina ini merupakan sebuah latihan. Yang perjuangan sesungguhnya nanti adalah ketika kita sudah tidak di karantina. Apakah kita masih bisa membaca Al-Quran? Apakah dawam mengulangnya? Dan seterusnya. Itulah perjuangan kita yang sesungguhnya. Dan tahun depan kembali kita mudah-mudahan bisa mengikuti karantina ini lagi. Ya, mudah-mudahan. Niat pun dari sekarang sudah berpahala.
apalagi nanti kita betul-betul menyibukkan diri dalam Al-Quran. Maka orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, hidupnya dijanjikan tidak akan pernah sengsara. Hidupnya tidak akan pernah sengsara. Maka pertama, berbahagialah orang tua yang memiliki mutiara-mutiara berharga yang tak ternilai seperti ini. Bersyukurlah menjadi anak yang mau membaca huruf-huruf Al-Quran, karena satu huruf itu mengandung satu kebaikan. Ketika ayat itu dibaca dalam sholat, maka itu lebih menjadi berapa? Nah, kalau dengan tadabburnya berapa? Bisa sampai 700 dan bahkan berlipat-lipat. Itulah mengapa orang yang hafal Al-Quran nanti di surga memberikan mahkota kepada orang tua. Maka pada kesempatan ini lu sangat iri dengan Bapak Ibu sekalian. Sangat iri. Tidak ada yang lebih berharga dari mutiara-mutiara kita ini. Peliharalah mereka. Jangan sibukkan mereka dengan gadget mereka. Di hati mereka sudah ada Al-Quran. Dan itu adalah modal kita yang paling berharga menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari mereka. Karena satu huruf yang mereka baca itu akan dahsyat nilainya. Satu huruf yang mereka hafalkan ada dalam hati mereka akan melindungi keluarganya dari jilatan api neraka. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ya, berulang-ulang saya katakan saya sangat iri dengan ibu bapak sekalian. Iri sekali. Tidak ada yang lebih membuat saya bisa menangis kecuali dengan Al-Quran. Tidak ada yang lebih membuat iri kecuali orang yang menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat dengan syafaat Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai hujjah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara kelima, pelepasan atribut yang diwakilkan oleh saudari kita Irma. Berikan tepuk tangan. Memasuki acara keenam, pengukuhan. Pembacaan nama peserta tahfiz beserta jumlah hafalan. Untuk halaqah 1, Dewi Aulia Zahra binti Syahrudi, jumlah hafalan 3 juz, hasil karantina 2 juz 3 lembar. Elmira Fazila binti Sam'ani, jumlah hafalan 5 juz 2 lembar, hasil karantina 3 juz 7 lembar. Husnawati binti Sopiani, jumlah hafalan 3 juz, hasil karantina 3 juz. Jahra Sepetri binti Rahmat, jumlah hafalan 2 juz 9 lembar, hasil karantina 1 juz 3 lembar. Nazwa Syarifah binti Haji Muhammad Waji, jumlah hafalan 1 juz 5 lembar, hasil karantina 1 juz. Raudatul Munirah binti Abu Saman, jumlah hafalan 4 juz 3 lembar, hasil karantina 2 juz 7 lembar. Safa Maulida binti Muhammad Hanafi, jumlah hafalan 2 juz, hasil karantina 1 juz 5 lembar. Siti Aisyah binti Rudi Hartono, jumlah hafalan 11 juz, hasil karantina 3 juz 2 lembar. Selanjutnya halaqah 2, Muti'atun Jamilah binti Mahmudin,
Jumlah hafalan 2 juz 6 lembar, hasil karantina 1 juz 2 lembar. Naila Sofia binti Mahmudin, jumlah hafalan 3 juz 8 lembar, hasil karantina 1 juz 5 lembar. Widya Tris Andani binti Trisno Basuki, jumlah hafalan 3 juz, hasil karantina 1 juz 3 lembar. Nazla Lutfia binti Ambrani, jumlah hafalan 5 juz 5 lembar, hasil karantina 1 juz 8 lembar. Khaulah Nazihah binti Hendra Heriadi, jumlah hafalan 6 juz 5 lembar, hasil karantina 2 juz 3 lembar. Gina Nuraini binti Sudarman, jumlah hafalan 3 juz 3 lembar, hasil karantina 3 juz 3 lembar. Mutifatun Najwa binti Ahmad Maki, jumlah hafalan 8 juz 1 lembar, hasil karantina 2 juz 1 lembar. Halimatul Husna binti Syamsuddin, jumlah hafalan 6 juz 5 lembar, hasil karantina 2 juz 2 lembar. Fauziah binti Wardi, jumlah hafalan 2 juz, hasil karantina 1 juz 8 lembar. Fathul Jannah binti Hadianor, jumlah hafalan 7 juz 3 lembar, hasil karantina 2 juz 3 lembar. Untuk halaqah 3, Siti Fatimatu Zahra binti Mujahidin, jumlah hafalan 11 juz 6 lembar, hasil karantina 2 juz 3 lembar. Helma Latifah binti Rahmat Busairi, jumlah hafalan 1 juz 2 lembar, hasil karantina 1 juz 2 lembar. An-Nisa binti Haji Misran, jumlah hafalan 3 juz, hasil karantina 1 juz 2 lembar. Norliana binti Muhammad Nur Saputra, jumlah hafalan 3 juz 2 lembar, hasil karantina 2 juz 3 lembar. Siti Anissa binti Matran, jumlah hafalan 2 juz 6 lembar, hasil karantina 1 juz 5 lembar. Amelia Maulida binti Haji Khairani, jumlah hafalan 11 juz, hasil karantina 1 juz 6 lembar. Nurul Aini Mutiah binti Abdul Rahman, jumlah hafalan 2 juz 6 lembar, hasil karantina 2 juz 5 lembar. Najmi Khumaira binti Salfuddin Ghazali, jumlah hafalan 1 juz, hasil karantina 4 lembar. Najwa Aflaha binti Salfuddin Ghazali, jumlah hafalan 2 juz 3 lembar. Jumlah hafalan 9 juz, hasil karantina 2 juz 3 lembar. Nur Halida Az-Zahra binti Ahmad As'ari, jumlah hafalan 6 juz 9 lembar, hasil karantina 2 juz. Selanjutnya halaqah 4. Rifana binti Ahmad, jumlah hafalan 2 juz, hasil karantina 1 juz. Hafizatul Azizah binti Ubir Nunci BA, jumlah hafalan 2 juz 3 lembar, hasil karantina 2 juz 3 lembar. Nurul Fitria binti Ubir Nunci BA, jumlah hafalan 6 juz 9 lembar, hasil karantina 2 juz 3 lembar. Risa Fitria binti Eri, jumlah hafalan 1 juz 5 lembar, hasil karantina 1 juz 5 lembar. Rahmi Amelia binti Eri, jumlah hafalan 1 juz 8 lembar, hasil karantina 8 lembar. Nordiana binti Syah Bandar, jumlah hafalan 20 juz 5 lembar, hasil karantina 3 juz 4 lembar. Irma binti Sahrian, jumlah hafalan 5 lembar, hasil karantina 5 lembar. Nur Aina Putri Maharani binti Bahrani, jumlah hafalan 5 juz 4 lembar, hasil karantina 2 juz 3 lembar. Siti Hadijah binti Abdul Rahman, jumlah hafalan 5 juz, hasil karantina 4 juz.
Elma Nafizah binti Muhammad Reza Yusada, jumlah hafalan 2 juz 2 lembar, hasil karantina 2 juz 2 lembar. Halaqah 5. Mahdiyah binti Norfansyah, jumlah hafalan 3 juz 4 lembar, hasil karantina 2 juz 7 lembar. Nurkhalisa binti Murhan, jumlah hafalan 3 juz 8 lembar, hasil karantina 2 juz 3 lembar. Rahel Afwa binti Samsuri Arsyad, jumlah hafalan 4 juz 4 lembar, hasil karantina 2 juz. Nina Hafizah binti Zainal Abidin, jumlah hafalan 4 juz 9 lembar, hasil karantina 4 juz 3 lembar. Husnul Khatimah binti Muhammad Muntaza, jumlah hafalan 3 juz 7 lembar, hasil karantina 2 juz 7 lembar. Rizkiyatul Azkia binti Jakaria, jumlah hafalan 5 juz, hasil karantina 2 juz 1 lembar. Amanda binti Asrani, jumlah hafalan 13 juz 8 lembar, hasil karantina 4 juz 2 lembar. Irma Rahmadina binti Suryansah, jumlah hafalan 3 juz 2 lembar, hasil karantina 3 juz 2 lembar. Sri Ayu Ningsih binti Muhammad Trimanto, jumlah hafalan 2 juz 4 lembar, hasil karantina 1 juz 4 lembar. Alia Azera binti Yudi Afriyadi, jumlah hafalan 3 juz 7 lembar, hasil karantina 8 lembar. Halaqah 6. Fitriani binti Idris, jumlah hafalan 7 juz 4 lembar, hasil karantina 4 juz 6 lembar. Rujana Fitriani binti Haji Idris, jumlah hafalan 14 juz 4 lembar, hasil karantina 4 juz 1 lembar. Rahmaniyatul Ulfah binti Junaidi, jumlah hafalan 3 juz, hasil karantina 1 juz 3 lembar. Halimatus Sa'diyah binti Arba'in, jumlah hafalan 3 juz 4 lembar, hasil karantina 2 juz 4 lembar. Siti Milda Rahmawati binti Maskudin, jumlah hafalan 9 juz 2 lembar, hasil karantina 2 juz 3 lembar. Sri Rahma Mutmainnah binti Slamet Tatok Indrianto, jumlah hafalan 6 juz 5 lembar, hasil karantina 5 juz 5 lembar. Hana Syarifah binti Syahmadi, jumlah hafalan 3 juz, hasil karantina 3 juz. Karina Rahmah binti Haji Samsuni Anwar, jumlah hafalan 6 lembar, hasil karantina 6 lembar. Nur Hidayati binti Supiani, jumlah hafalan 6 juz 4 lembar, hasil karantina 3 juz 2. Memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu Mars Tahfiz.
cinta engkau karena Allah. Cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. Untuk Umi dan Abi. Umi, Abi, terima kasih telah merawatku, menjaga diriku dengan penuh kesetiaan. Umi, Abi, aku sadar jasa kalian tidak bisa aku balas. Umi, Abi pernah mengatakan, "Nah, jadilah penghafal Al-Quran agar bisa memberikan Umi dan Abi sepasang mahkota di surga nanti." Umi, Abi, aku berpikir ini tidaklah mudah. Namun aku yakin Allah akan memberikan kekuatan. Umi, Abi, aku tahu kelak kita akan berpisah. Entah siapa atau bagaimana, namun itu pasti. Maka dari itu, izinkan aku berbakti dengan hafalan Quranku. Semoga kita bisa berkumpul di surga nanti. Terima kasih Umi, terima kasih Abi. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. I love you Umi, I love
غرقا in مائها. Memasuki acara selanjutnya, pembacaan kesan dan pesan yang diwakilkan oleh peserta karantina kita, Rujana Fitriani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya oleh pembawa acara untuk menyampaikan pesan dan kesan. Pertama-tama yang saya hormati Mu'alim Haji Ahmad Subhan LCSPD selaku Kepala Sekolah MA Nipiraha. Yang saya hormati Mu'alim Maslia Nur SPD selaku Ketua Pelaksana Karantina Tahfiz. Yang saya hormati Kiai Haji Rifan Syafruddin LCMAG, yang saya hormati Dr. Andos Haji Hasbi Salim MPD, dan panitia pengurus karantina tahfiz. Yang saya hormati seluruh orang tua yang berhadir saat ini. Yang saya hormati kakak-kakak pembina karantina tahfiz, serta tak lupa teman seangkatan dan adik-adik yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka penutupan karantina tahfiz Darul Hikmah Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai angkatan kelima. Kesan dan pesan untuk kakak-kakak pembina. Mungkin sebagian dari kalian yang belum pernah merasakan nikmatnya karantina tahfiz merasa heran bagaimana peserta mampu menangis tatkala membacakan ayat-ayat Al-Quran yang bertemakan azab dan nikmat. Merasa sangat berkesan ketika mampu melafalkan ayat-ayat Al-Quran sementara pikiran dan perasaan mereka larut dalam makna kalamullah. Jujur, perasaan saya saat ini cukup sulit untuk digambarkan dengan terperinci. Sedikit saya merasa sedih melihat wajah teman-teman yang terlihat pucat tanpa riasan, hanya beriaskan air wudhu. Kini suasana terlihat berbeda melihat wajah yang penuh senyum dan semangat. Yang dulunya kita berkumpul untuk menghafal Al-Quran, murajaah bersama, salat wajib berjamaah hingga salat tahajud bersama, sahur dan buka bersama, semua ini merupakan momen-momen indah yang mungkin di tahun nanti tidak akan terulang kembali. Kawan-kawan seperjuangan yang dengan penuh semangat, mungkin setelah momen ini berakhir akan sulit bagi kita untuk bertemu lagi, yang berarti selanjutnya tidak ada lagi terdengar canda tawa kawan-kawan, sedih saat berpisah dengan orang tua, ribut dalam kamar hingga larut malam, tidur saat menghafal, ngantuk saat wirid. Saya mewakili kawan-kawan semuanya dengan mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Maafkan kami telah banyak salah kepada kakak-kakak yang selalu sabar dalam menjagakan hafalan kami, membimbing kami selama karantina tahfiz. Tak ada yang bisa kami berikan selain doa untuk kakak-kakak pembina. Semoga Allah membalas kalian di dunia dan di akhirat. Amin. Tetaplah jadi pahlawan tanpa lencana untuk anak-anak kalian. Untuk adik-adik kami, ambillah sikap dan perilaku yang baik dari kami dan tinggalkan apa yang tidak baik dari kami. Maafkan jika ada sikap dan perilaku yang tidak patut dicontoh, dan pesan kami untuk adik-adik, teruskan hafalan kalian hingga selesai dan jangan lupa untuk murojaah. Dan untuk orang tua dan guru-guru kami, terima kasih telah mengantarkan kami ke tempat ini yang bisa mendekatkan kami dengan Al-Quran. Mohon doa restu dari kalian semua agar diberikan keikhlasan dan keistiqomahan dalam menghafal Al-Quran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memasuki acara selanjutnya, simbol pemasangan mahkota dari peserta kita yang diwakilkan oleh Najwa Syarifah kepada orang tuanya. Dipersilahkan. Memasuki acara selanjutnya, penyerahan hadiah kepada peserta karantina dengan kategori hafalan terbaik, peserta terdisiplin, tahsin terbaik. Untuk kategori pertama, dengan hafalan terbaik jatuh kepada saudari kita, Amanda. Untuk kategori kedua, peserta terdisiplin jatuh kepada saudari kita, Husnawati. Kepada Mualim Barkatullah Amin, Untuk kategori ketiga, peserta dengan tahsin terbaik jatuh kepada saudari kita, Sri Rahma Mutmainnah. untuk kategori yang terakhir, peserta termuda jatuh kepada Najwa Syarifah, Korina Rahmah, Sapa Maulida, Irma. Kepada Mualim Pauji kami persilahkan. Untuk peserta karantina dipersilahkan mendatangi orang tuanya, salim, peluk, cium orang tuanya.
Acara selanjutnya persembahan. Persembahan yang pertama, nasyid dari kelompok 1, dipersilahkan. Terima kasih Ayah. Terima kasih Ibu. Di sini kita berkumpul. Kelak di padang mahsyar pun kita akan terkumpul. Semoga kita dikumpulkan Allah di surganya nanti. Hari ini kami persembahkan untuk kalian, untuk para orang tua kami yang tercinta. Wahai ayah dan ibu, cintamulah kekuatanku. Dengarlah rintihan anakmu, keluh kesah tanpa hadirmu. Kau tempatkan aku jauh tanpamu. Ku yakin ini karena cintamu. Kau tempatkan aku jauh tanpamu. Di Ponpes Raha ku menghafal Quran. Aku korbankan semua untukmu, lelah susah payah keseharianku. Aku korbankan karena cintamu, tangisan hati dalam senyumanku. Ayah dan ibu, ini impianku, ingin menjadi hafizah Quran, menolong ayah, membantu ibu, ingin berbakti padamu selalu. Oh kakak, kau bimbing jiwa ragaku, untuk bahagiakan orang tuaku. Setiap pagi, siang, dan juga malam, dengan sabar kau temani aku. Aku bersyukur dan penuh rindu melihat senyum ayah dan ibu. Terima kasih semua kakakku, jasamulah kenangan hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya estafet ayat oleh saudari kita Safa Maulida dan Sri Rahma Mutmainah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Persembahan terakhir nasyid kelompok 2. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala kulihat matahari terbit di pagi hari,
kuasamu ya Rabbi, untuk kami nikmati. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepadamu ya Allah. Kami semua calon hafizah, hafal Quran jadi pedoman kita. Salat 5 waktu harus tepat waktu, rajin berdoa patuh orang tua. Besar kuasamu ya Rabbi, besar kuasamu ya Rabbi, untuk kami nikmati. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepadamu ya Allah. Kami semua calon hafizah, hafal Quran jadi pedoman kita. Pedoman kita. Salat 5 waktu harus tepat waktu, rajin berdoa patuh orang tua. Rajin berdoa patuh orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.